ketimbang jadi penulis mendingan dicap sebagai pembaca ya. Kadang untuk nulis satu cerpen itu lumayan panjang, maksudnya jeda pembacanya lumayan panjang. Misalnya gue nyelesain beberapa buku terus akhirnya gue nulis satu. Dan untuk satu cerpen itu juga gue biasa ngabisin banyak waktu kayak masih bareng sama Doni yang punya anagram dan penulis buku juga. Oke Don, yang tadi Don. Lanjut yang tadi. Nah, lu punya nggak bayangan gitu dalam mungkin tahun ini atau tahun depan lu mau nulis buku lu sendiri dan lu sendiri yang menerbitkan itu Don? Enggak sih ya. Kalau gue nulis ada rencana gitu, ada satu lagi nyusun satu kumpulan cerita gitu. Tapi untuk penerbit gue ngusahain untuk yang lain sih. Mungkin nanti kalau misalnya nggak ada mungkin emang naskahnya buruk, berarti ya udah nanti aja kayak gitu. Iya sih, karena emang yang biar ngerasain juga lah editor diedit gitu. Iya. Editor bisa. Kadang merasa udah jago nulis nggak mau diedit padahal juga. Iya penting. Iya Don, gue mau tahu dong. Ini kan lu lagi mau nulis lagi ya, nulis buku lagi yang tadi bilang cerpen itu. Nah, sebelumnya yang di Pengarang Dodit itu gimana sih Don proses kreatifnya sampai gue nggak tahu ya, maksudnya gue belum baca itu apa kumpulan cerpennya itu sama yang mungkin lu udah pernah tulis di misal di Tempo atau di media-media nasional gitu Don? Kayaknya enggak sih, ini bakal beda sih. Maksudnya kayak di Tempo itu kan gue lebih ke ngambil cerita-cerita yang spekulatif, cerita-cerita science fiction dan segala macam. Pokoknya yang spekulatif gitulah. Kayaknya sekarang lagi pengen fokus nulis ke yang deket sih, yang gue pikir cerita-cerita yang deket gitu yang gue alamin, yang beberapa temen gue alamin dan cerita personal. Walaupun tetap mungkin ya ada beberapa formula cerita-cerita yang dari yang Pengarang Dodit bakal gue pakai lagi, kayak misalnya bocorannya formula open ending atau formula prosedur dari awal, mainin plot dan segala macam. Mungkin itu aja sih, tapi secara tema gue pengen lebih ke personal aja sih ketimbang ngebahas yang jauh-jauh, yang spekulatif, imajinatif kayak gitu. Nah, Pengarang Dodit itu lu nulis berapa lama Dan? Nyiapin naskah itu Dan? Dari awal banget lah. Mungkin dari itu prosesnya sih lumayan lama sih, karena itu ada beberapa cerita yang gue bikin pas kuliah, pas ngobrol-ngobrol, pas sering diskusi cerpen di tembok gitu. Sampai sekarang juga masih ada sih walaupun online sama anak-anak gitu. Jadi prosesnya ada yang ditulis di 2000, tapi rata-rata itu ditulis di 2015. Paling lama 2015 dan paling barunya 2019. Ngumpulinnya sih itu doang, ada beberapa temen yang komentar, ini buku lo nggak cerpen lo udah banyak nih nggak dibukuin atau kayak gimana? Cuman itu doang, nggak ada tujuan lain gitu misalnya lo buat CV gitu. Udah deh, gue berusaha nyatuin cerpen-cerpen yang tercecer, akhirnya gue edit ulang, terus udah gue kirim ke beberapa penerbit dan akhirnya ada yang mau kan, oh ya udah lolos di situ. Prosesnya lumayan panjang sih itu 2018 di ACC penerbit, jadi ngumpulnya 2018. Terus kirim ke penerbit, terus akhir 2018 penerbit ngubungin kalau basa-basi itu ngirim email kalau dia bakal nerbitin. Terus baru terbit kan Februari 2019. Jadi ya lumayan sih prosesnya panjang juga. Ngumpulinnya bentar. Kalau kayak gitu gimana Don? Mulai, gue nggak tahu ya kalau misalnya nulis cerpen itu kayak gimana. Tapi kan kalau misal gue nulis sejarah atau bahkan yang gue tahu misalnya kayak apa ya, kayak mungkin fiksi macam Pram dan lain kan membutuhkan dokumen-dokumen dan riset-riset. Nah itu lu lakukan itu nggak Don? Oh iya sih, ada beberapa cerpen yang gue harus riset dulu, kayak beberapa kan ada satu cerita yang di kumpulan cerpen itu ngomongin Popo Tifoso gitu. Ngomongin ultras di Itali gitu. Gue harus riset dulu, gue baca-baca beberapa referensi dan segala macam. Terus gue juga sempet konsul ke temen gue yang emang tahu gituan, dunia gituan gitu. Gue kirim ke dia, ini gimana menurut lo gini-gini segala macam. Terus dia nambahin beberapa ini. Oh faktanya tuh di sini nggak begini, di sini nggak begini. Oh itu gue harus cross check juga sih kalau ngambil dari
sumber-sumber yang jauh gitu biasanya gue recheck lagi, riset sih pertama. Tapi untuk hampir kesemuanya itu lebih ke referensial sih. Ketika gue baca buku terus gue suka, terus akhirnya oh ya udah nih cara begini nih paling oke. Terus ngomongin juga yang dekat sebetulnya, kayak ngomongin film-film yang gue suka, referensi film kayak begitu, lebih ke situ sih. Tapi untuk beberapa cerita itu gue riset sih, beberapa ada yang riset. Nah, lu kalau lagi blog gitu gimana? Kalau lagi deadline lu nggak bisa ngapa-ngapain itu saat nulis, pernah dong pasti. Iya. Itu ketika kumpulan cerpen Mengarang Dodit terbit itu gue nggak bisa nulis cerpen lagi karena mungkin terbeban ya. Ada beban itu sih, jadi rada ketika nulis cerpen jadi nggak asik, nggak dapat feel-nya dan segala macam. Itu nyiasatinnya dengan paling baca sih, karena emang paling sering baca sih sebetulnya gue gitu. Ketimbang jadi penulis mendingan dicap sebagai pembaca ya. Iyalah, pasti itu. Ya, karena emang lebih banyak bacanya daripada nulisnya gitu. Kadang untuk nulis satu cerpen itu lumayan panjang, maksudnya jeda pembacanya lumayan panjang. Misalnya gue nyelesain beberapa buku terus akhirnya gue nulis satu. Dan untuk satu cerpen itu juga gue biasa ngabisin banyak waktu, kayak habis selesai diketik itu didiemin dulu, diindepin, terus beberapa hari kemudian gue cek lagi, terus gue edit terus gue diemin lagi, terus beberapa hari kemudian gue cek lagi, gue edit, terus akhirnya dikirim ke anak-anak, diobrolin, ketemu kurangnya gue cek lagi, gue edit lagi, baru setelah itu baru gue kirim ke misalnya media atau segala macam. Tapi untuk media juga gue jarang nge-explore gitu, pengen kirim ke misalnya ke harian-harian yang lain. Sejauh ini kan gue baru nulis di Tempo, sisanya di media online gitu. Karena emang gue nggak biasa membatasi halaman sih, maksudnya nggak biasa banget gitu membatasi. Gue harus nulis 700 kata misalnya untuk di mod sini, gue nggak bisa. Jadi gue bebas aja sih, lebih bebas gitu. Bahkan untuk nulis resensi juga kayaknya gue emang nggak cocok nulis di koran gitu. Karena emang kepanjangan, lebih ke suka-suka sih. Nah, Don, kita balik lagi, sorry. Kenapa lu kemudian lebih memilih cerpen daripada mungkin yang tadi yang mungkin nulis panjang, entah novel yang panjang gitu, atau ya di sastra yang lainnya mungkin? Kenapa lu lebih memilih cerpen? Apa ya? Iya, padahal cerpen salah satu karya yang mungkin nggak begitu diminati. Orang menganggapnya apa sih kalau yang nggak tahu kan? Ya. Cuma emang karena energinya habis di cerpen ya, kayak tahun lalu itu gue pengen nulis novel, udah jadi belasan ribu karakter, tapi harinya harus stuck gitu. Ada 2 draft novel sebetulnya tapi nggak selesai, dan gue balik lagi nulis cerpen lagi dan itu selesai gitu. Kayaknya mungkin gue kurang tekun atau kurang apa gitu, dan karena mungkin kebiasaan nulis cerpen kan itu kan gue selesaiin dulu di kepala, gue pikirin di jalan dan dimanapun itu gue pikirin bagaimana akhirnya, bagaimana peristiwanya, bagaimana tokohnya ketemu si ini, bagaimana bisa masuk akal dan segala macem. Dan ketika diketik itu udah selesai, jadi gue nggak mengalami apa yang orang bilang itu ini berhenti di tengah jalan nih. Ya itu hal yang hampir nggak pernah terjadi di cerpen sih. Ketika gue nulis cerpen gitu, gue nulis cerpen selalu selesai dan kayak begitu, dan jadi masalah ketika gue nulis novel. Metode itu kan nggak sulit karena novel kan panjang, butuh timeline yang panjang, dan gue harus nulis bikin mind mapping dan segala macam, peristiwa dan segala macam. Sempat bikin begitu. Udah lama banget suka nulis cerpen itu, mungkin dari SMA mungkin kayak gitu. Itu udah lama. Mungkin kalau dari kecil, kalau kata nyokap gue sih gue suka ngedalang kali. Main-mainan gitu, gue bikin cerita dari mainan, gue bikin cerita segala macam. Tapi nggak ditulis gitu. Jadi gue nyiptain ini semesta gue sendiri di mainannya itu setiap hari gitu. Lebih ke kayak gitu sih. Terus kalau cerpen itu suka karena emang kebetulan teman-teman di Tembok rata-rata nulis cerpen. Walaupun ada beberapa juga nulis yang lain, nulis puisi, nulis novel, tapi lebih sering ke prosa sih. Dan gue ngerasa cerpen itu kan nggak boleh punya batasan. Kita nggak boleh nyertain yang nggak perlu. Kita nggak boleh bertele-tele, nggak boleh menjelaskan hal yang nggak perlu di dalam nggak penting di dalam cerita. Utuh lah sebagai cerita yang bulat gitu, nggak boleh ada
nggak selesai gitu, maksudnya dalam artian nggak menyisakan anakroni atau nggak menyisakan celah, lebih bulat lah, dan sejauh ini lebih berhasil nulis cerita sih. Kalau gue nulis novel gitu, ketika gue nulis gue pikirin lagi, oh ini salah, ini harus ditambahin, oh ini salah, ini harus ditambahin, akhirnya tersesat sendiri. Aduh. Oke Don, kalau misalnya lu kan nulis cerpen itu nggak jadi penulis cerpen, lu mau jadi apa Don? Kira-kira bayangan lu apa? Jadi dalang lanjutin? Apa ya? Gue juga bingung sebetulnya sih mau jadi apa gitu. Tapi lu sejak di kampus lah ya, misalnya suka menulis dan baca-baca kayak gitu? Atau paling kalau misalnya gue nggak nulis itu, paling pengennya sih sebetulnya dulu tuh pengen ngajar gitu, pengen S2. Jadi guru ya? Lu pendidikan? Enggak, sastra murni. Iya pengen, tapi ngajarnya nggak pengen SMP SMA gitu, mahasiswa aja yang udah dewasa lah, udah nggak perlu diajarin. Intinya sih pengen kayak gitu sebetulnya, tapi karena ada beberapa hal yang gue harus lakuin dan ada banyak masalah lah, akhirnya ya udahlah kita lanjutin aja gitu. Maksudnya karena gue bisanya nulis, ya udah gue nulis aja gitu. Gue nggak punya bayangan malah kalau bakal jadi apa. Jadi jurnalis itu, karena teman-teman lu juga yang sastra Indonesia kan banyak jadi jurnalis. Oh pernah gue pernah. Oh pernah? Di mana? Di Detik ada anaknya. Berapa lama udah? Setahun ada? 6 bulan. Habis itu karena merasa lelah dan segala macem, dan gue ngerasa emang capek sih, maksudnya lu balik kerja gitu, dulu kan malam gitu bisa ngabisin 1 buku ya. Lu balik kerja, lu buka buku, terus lu baru 1 bab udah capek, udah ngantuk banget, akhirnya aduh nanti deh segala macem ya, hal-hal yang kayak begitu sih yang pas kerja itu gue rindukan gitu. Kayak akhirnya gue nyuri waktu buat baca di kantor dan segala macam, tapi tetap kurang efektif. Akhirnya karena ada beberapa hal juga yang gue pikir kayaknya ini nggak etis gue lakuin lagi gitu. Ya masih idealis lah waktu itu kan. Dan makanya gue beruntung banget sih ketika udah punya anagram ini. Maksudnya di kerja tuh gue jadi nggak begitu idealis. Gue jadi ya udah nih lu kerja sama orang gitu. Ya udah lu amat. Yang penting lu anak sendiri yang memang itu ide itu. Iya, yang penting gue punya satu tempat buat gue numpahin semua idealis gue gitu. Oke, mantap. Don, itu rencana kapan Don? Cerpen lu? Itu baru rencananya sih bakal ada 8 atau 7 cerita. Gue baru nyelesain 3. Pengennya sih akhir tahun ini kelar gitu. Akhir tahun ini kelar lah. Dan dua draft novel itu kemana Don? Lu nggak mau selesai Don? Atau terbitin gitu? Enggak. Maksudnya itu bakal jadi ini sih, bakal jadi dosa gue gitu. Gue berarti kan nggak boleh. Maksudnya nggak boleh lari ke ngerjain novel lain sementara ini ada dosa gue gitu. Paling ya mungkin kalau misalnya umur panjang bakal gue kelarin lah, atau mungkin gue nggak malas. Sebenarnya kan masalah penulis itu malas sih, bukan writer's block itu kayaknya omong kosong. Karena kepuasan sebetulnya. Aduh nulis apa ya, pengen ngetik males lah itu kayak gitu. Lebih ke situ sih. Gue sejujurnya lebih ke malas sih ketimbang writer's block. Akhirnya gue lari ke yang lain gitu, ada buku bagus akhirnya baca. Ya kayak gitu sebetulnya. Oke, dan tadi lu bilang di tengah sempat bilang nyari referensi kan, ada beberapa referensi. Nah, kira-kira gue mau nanya sih, misalnya referensi lu apa aja sih, mungkin ya penulisnya siapa gitu yang jadi favorit lu, yang menginfluence lu nulis cerpen, atau bahkan buku-bukunya apa aja, kayak gitu Don. Tapi nanti dulu kita slow dulu, kayak tadi 2 menit lah ya. Dan awalnya berangkat dari situ sih, dari buku Pram, ini baru ekspor ke bacaan lain.